a higher gear. Let's hit the road! Ho! Guys, you gotta stay in line. Film ini mengisahkan Greg Townsend, Matthew Modine, seorang konselor sosial dan pelatih sepeda di lembaga pembinaan remaja nakal bernama Ridgeview Academy. Ia berjuang mengubah hidup sekelompok remaja bermasalah lewat ide gila, menempuh perjalanan bersepeda sejauh ratusan mil melintasi pegunungan Rocky. Perjalanan itu bukan hanya tentang fisik, tetapi tentang membangun rasa tanggung jawab, percaya diri, dan kesempatan kedua dalam hidup. Kamera menyorot di fasilitas Ridgeview Academy, tempat remaja bermasalah dikirim oleh pengadilan untuk dibina. Tempat itu lebih seperti panti rehabilitasi ketimbang penjara, tetapi penuh batasan, pagar tinggi, jadwal ketat, dan staf yang jenuh menghadapi perilaku para penghuni. Greg Townsend, mantan atlet sepeda sekaligus pekerja sosial, adalah figur yang bersemangat tapi letih. Ia peduli pada anak-anak itu, namun idealismenya sering berbenturan dengan sistem birokrasi yang dingin. Ia percaya, mereka bukan sampah, hanya anak-anak yang kehilangan arah. Ketika kepala lembaga ingin memangkas kegiatan tak produktif, Greg mengusulkan program ekstrim, tur sepeda lintas negara sejauh lebih dari 700 mil menuju Grand Canyon. Ide itu ditertawakan, anak-anak ini bahkan tak bisa duduk diam 10 menit. Apalagi mengayuh 1000 kilometer. Tapi Greg bersikeras, kalau mereka bisa menyelesaikan ini, mereka akan tahu mereka mampu berubah. Dengan dukungan terbatas dan waktu sempit, Greg mendapat izin mencoba, asal tidak ada yang celaka. Mengenal tim remaja. Greg memilih 4 remaja dengan latar belakang berbeda. Atencio, Damien Diaz, keras kepala, selalu sarkastik, sering melawan otoritas. Walbright, pemuda kulit hitam atletis, tapi pemarah dan penuh dendam terhadap ayahnya. Smink, Jackson Kelly, remaja pemalu, kutu buku, dihantui trauma keluarga. Rich, bertubuh besar, canggung, sering jadi bahan ejekan. Mereka tidak saling percaya dan lebih sering bertengkar daripada bekerja sama. You, my friend. Think from this, so will the school. Come on. The handlebars, see? Nah, that's not. Greg berusaha menanamkan disiplin dan tanggung jawab, mulai dari memperbaiki sepeda sendiri, berlatih di jalan berbatu, hingga belajar berkomunikasi tanpa kekerasan. Namun, suasana Ridgeview keras. Petugas lain menganggap Greg naif. Salah satu staf, Miss Foster, diam-diam mendukungnya, tapi juga memperingatkan, kalau satu anak kabur atau terluka, kariermu tamat. Hey boys! Ready, say ho! Ho! Holy shitballs! These assholes! Perjalanan dimulai. Setelah latihan singkat, tim berangkat. Sebuah van tua menyertai mereka, dikemudikan oleh Miss Foster sebagai tim pendukung. Hari-hari pertama adalah bencana. Ban bocor, kaki lecet, panas ekstrim, dan adu mulut tiada henti. Greg mencoba menegakkan aturan, tidak boleh saling menghina, tidak boleh menyerah, dan setiap orang harus menanggung akibat tindakannya sendiri. Tapi para remaja melihatnya sebagai hukuman terselubung. Man, at least I don't look like it takes his ass an hour to make mineral rice. Because 2 days. Come on over here, you guys. This is where we started. You think is where we are going. Konflik pertama besar terjadi ketika Rich hampir memukul Atencio karena ejekan rasial. Greg menghentikan mereka dan memberi pelajaran penting. Jalan ini panjang. Kalau kalian terus menoleh ke belakang, kalian takkan pernah sampai. Di malam hari, mereka berkemah. Untuk pertama kalinya, mereka mulai berbagi kisah hidup. Keluarga hancur, kehilangan orang tua, kecanduan,
atau penolakan sosial. Greg mendengarkan tanpa menghakimi. Ujian dan pertumbuhan. Seiring perjalanan menanjak ke pegunungan, hubungan mereka berubah perlahan. Atencio menunjukkan kepemimpinan alamiah saat membantu Rich yang hampir pingsan. Sming yang biasanya diam, menjadi penghibur kelompok. Walbright mulai percaya diri setelah menaklukkan tanjakan berat yang dulu ia anggap mustahil. Rich akhirnya mengakui bahwa kemarahannya bersumber dari rasa bersalah terhadap adiknya yang tewas akibat keputusan buruknya sendiri. Greg sendiri juga diuji. Ia bukan manusia sempurna, ia menyimpan rasa bersalah terhadap anak kandungnya yang menjauh darinya karena obsesinya pada pekerjaannya. Dalam perjalanan ini, ia belajar memaafkan dirinya sendiri. You keep up with us. Relax. Chill out. Maybe we should look. Now you feel helpless. You think this is all. Morning. Amen. Bit of the cream, pull your pants out, lube. It's cold. Salah satu anak terjatuh dan hampir menyerah. Greg harus memilih, lanjut sesuai jadwal, atau berhenti demi keselamatan. Ia memilih berhenti, dan dengan itu menunjukkan bahwa peduli lebih penting daripada ambisi. Keputusan itu mempererat hubungan mereka. Titik balik, kejatuhan dan kebangkitan. Setelah berminggu-minggu, mereka hampir mencapai Arizona. Tapi tekanan besar datang. Salah satu remaja, Atencio, menerima kabar buruk bahwa ibunya ditangkap lagi karena narkoba. Ia marah, menuduh Greg mempermainkan harapan anak-anak yang tak punya masa depan. Lalu kabur membawa sepeda ke arah berlawanan. Ia mencari semalaman, hingga menemukannya di jalan. Dalam dialog penuh emosi, Greg mengaku bahwa ia juga dulu marah pada dunia. Tapi kamu tak bisa terus lari. Kalau kamu berhenti mengayuh, kamu jatuh. Mereka berdamai. Atencio kembali ke tim, dan kini benar-benar berkomitmen menyelesaikan perjalanan. Menuju garis akhir. Perjalanan menuju Grand Canyon menjadi simbol transformasi. Di setiap mil yang mereka tempuh, rasa percaya diri tumbuh. Mereka mulai saling menyemangati, bukan menjatuhkan. Bahkan staf yang dulu skeptis mulai bangga melihat perubahan anak-anak itu. Ketika mereka mendaki tanjakan terakhir menuju puncak rim Grand Canyon, musik latar meningkat, dan kamera menyorot wajah mereka yang kelelahan tapi bahagia. Saat tiba di tepi jurang besar, mereka berhenti, menatap keindahan alam yang luas, simbol kebebasan yang mereka perjuangkan. Greg berdiri di belakang mereka, matanya berkaca-kaca. Ia tahu perjalanan ini bukan akhir, tapi awal kehidupan baru bagi mereka semua. Kembali ke dunia nyata. Setelah kembali ke Ridgeview, mereka disambut dengan bangga. Para remaja kini berbeda. Riche mulai merencanakan kuliah dan ingin menjadi pelatih muda. Atencio bertekad memperbaiki hubungan dengan ibunya. Sming ingin bekerja di bengkel sepeda. Walbright menulis jurnal tentang perjalanan mereka. Greg sendiri menerima surat dari putranya yang ingin bertemu lagi, tanda bahwa ia juga sembuh dari masa lalunya. Film berakhir dengan montase. Foto-foto nyata para remaja dari program Heart Miles asli yang menginspirasi film ini. Sebuah tulisan muncul di layar. Setiap mil yang ditempuh adalah langkah menuju kesempatan kedua. Tema dan makna film. Rehabilitasi melalui kepercayaan, bukan hukuman. Film menolak gagasan bahwa anak nakal harus dihukum, melainkan diberi ruang untuk menebus kesalahan melalui pengalaman bermakna. Kekuatan perjalanan fisik sebagai metafora hidup. Tanjakan dan turunan di jalan menggambarkan naik turunnya kehidupan dan perjuangan menghadapi masa lalu. Kepemimpinan dan kasih. Greg menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati bukan tentang kekuasaan,
tapi kesabaran dan kasih sayang. Perubahan nyata butuh rasa sakit. Hard Miles berarti bukan hanya perjalanan jauh, tapi perjalanan sulit menuju versi terbaik diri sendiri. Gaya dan nuansa film. Sinematografi. Banyak menampilkan lanskap Colorado dan Arizona yang menakjubkan. Gurun, gunung, lembah, memperkuat tema kebebasan dan pencarian diri. Musik. Kombinasi akustik dan orkestra lembut, menciptakan atmosfer reflektif dan harapan. Nada emosional. Hangat, inspiratif, tapi realistis, tidak terlalu sentimental. Pesan akhir. Hard Miles, 2023, bukan sekadar film olahraga. Ia adalah kisah tentang kesempatan kedua, bagi remaja yang kehilangan arah, dan bagi orang dewasa yang hampir kehilangan harapan pada sistem. Ia mengingatkan bahwa setiap orang, seberapapun jauh tersesat, masih bisa menemukan jalan pulang, asal mau terus mengayuh. Kalimat penutup film, yang diucapkan Greg dengan tenang saat menatap langit senja. Kamu tak bisa mengubah masa lalu, tapi kamu bisa menempuh jalan yang lebih jauh dari rasa bersalahmu.